Teriakan lantang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Bukit Syafah masih terasa gaungnya di seluruh penjuru Mekah. Puncaknya saat turun firman Allah Ta'ala, Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah secara terang-terangan di tempat-tempat berkumpulnya kaum musyrik, dan beliau membacakan kitabullah kepada mereka dan menyampaikan ajaran yang selalu disampaikan oleh para rasul terdahulu kepada kaumnya. Wahai kaumku, sembahlah Allah, kalian tidak memiliki Tuhan selainnya. Begitulah seruhan-seruhan yang dilakukan oleh rasul-rasul terdahulu, yang kini diemban oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga mulai memamerkan cara beribadahnya kepada Allah di depan mata kepala mereka sendiri. Beliau melakukan sholat di halaman Ka'bah pada siang hari secara terang-terangan dan di hadapan kaum musyrikin. Dakwah yang beliau lakukan tersebut semakin mendapatkan sambutan, sehingga banyak orang yang masuk ke dalam dinul Islam satu persatu. Namun, kemudian antara mereka yang sudah memeluk Islam dan keluarganya yang belum memeluk Islam terjadi sebuah kesenjangan. Mereka saling membenci, menjauhi, dan keras kepala. Melihat hal ini, kaum Quraisy merasa geram, dan pemandangan semacam itu yang amat menyakitkan bagi mereka. Hingga akhirnya diadakan sidang majelis membahas supaya menghalangi jemaah haji agar tidak mendengarkan dakwah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepanjang hari tersebut, ada hal lain yang membuat kaum Quraisy gundah gulana, yaitu bahwa belum beberapa hari atau bulan, dakwah jahiliyah berlangsung hingga tak terasa mendekati musim haji. Dalam hal ini, kaum Quraisy mengetahui bahwa delegasi Arab akan datang ke negeri mereka. Oleh karena itu, mereka melihat perlu merangkai suatu pernyataan yang nantinya secara sepakat mereka sampaikan kepada delegasi tersebut perihal Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar dakwah yang disiarkannya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jiwa-jiwa mereka. Maka berkumpullah mereka di rumah Al-Walid bin Mughirah. Kemudian Al-Walid berkata, bersepakatlah mengenai perihalnya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam suatu pendapat dan pandangan. Janganlah berselisih sehingga membuat sebagian kalian mendustakan pendapat sebagian yang lain, dan sebagian yang lain menolak pendapat sebagian yang lain. Mereka berkata kepadanya, katakan saja pada kami pendapatmu yang akan kami jadikan acuan. Lalu dia berkata, justru kalian yang harus mengemukakan pendapat kalian, biar aku dengar dulu. Kemudian di situ ada banyak sekali pendapat. Ada beberapa yang berkata, bagaimana kalau kita katakan dia adalah seorang dukun? Kemudian Al-Walid berkata, tidak, demi Allah, dia bukanlah seorang dukun. Kita telah melihat bagaimana kondisi para dukun, sedangkan yang dikatakannya bukan seperti komat kamit ataupun sajak para dukun. Kemudian mereka berkata lagi, kita katakan saja dia orang gila. Kemudian Al-Walid menjawab, tidak, demi Allah, dia bukanlah seorang yang gila. Kita telah mengetahui esensi gila dan telah mengenalnya.
Sedangkan yang dikatakan bukanlah dalam kategori cekikikan, kerasukan ataupun was-was, sebagaimana kondisi kegilaan tersebut. Kemudian mereka berkata lagi, kalau begitu kita katakan saja, dia adalah seorang penyair. Kemudian Al-Walid menjawab, dia bukan seorang penyair. Kita telah mengenal suatu bentuk syair, sedangkan yang dia katakan bukanlah syair. Kemudian mereka berkata lagi, kalau begitu, dia adalah tukang sihir. Kemudian dia menjawab, dia bukanlah tukang sihir. Kita telah melihat para tukang sihir dan jenis-jenis sihir mereka. Sedangkan yang dikatakannya bukanlah jenis nafs atau hembusan ataupun buhul-buhul mereka. Kemudian mereka menyaut, kalau begitu, apa yang harus kita katakan? Setelah dilakukan pemikiran yang panjang oleh Al-Walid, kemudian beliau menjawab, demi Allah, sesungguhnya ucapan yang dikatakannya itu amatlah manis dan mengandung sihir saking indahnya. Tidaklah kalian merangkai sesuatu pun sepertinya, melainkan akan diketahui kebatilannya. Sesungguhnya, pendapat yang lebih dekat mengenai dirinya adalah dengan mengatakan bahwa dia adalah seorang tukang sihir yang mengarang suatu ucapan berupa sihir yang mampu memisahkan antara seorang anak dengan bapaknya, seorang saudara dengan istrinya. Mereka semua menjadi terpisah lantaran hal itu. Dan mengenai Al-Walid ini, Allah Ta'ala menurunkan 16 ayat dari surat Al-Mudassir, yaitu dari ayat 11 hingga 26. Di pertengahan ayat-ayat tersebut, terdapat gambaran bagaimana dia berpikir keras untuk memberikan nama tukang sihir. Dia Ta'ala berfirman, sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkannya, maka celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Kemudian celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Kemudian dia memikirkan. Sesudah itu, dia bermasa muka dan merenggut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang mempelajari dari orang-orang terdahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Setelah majelis menyepakati keputusan tersebut, mereka mulai melaksanakannya. Duduk-duduk di jalan-jalan yang dilalui orang, hingga delegasi Arab datang pada musim haji. Setiap ada orang lewat, mereka peringatkan perihal Rasulullah SAW. Sedangkan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah mengikuti dan membuntuti orang-orang sampai ke rumah-rumah mereka. Beliau mengajak mereka ke jalan Allah. Namun Abu Lahab yang selalu membuntuti di belakang beliau memotong setiap ajakan beliau SAW dan berbalik mengatakan kepada mereka, jangan kalian taati dia, karena sesungguhnya dia adalah seorang sabi, lagi pendusta. Pada akhirnya musim haji telah berlalu. Namun akhirnya, justru dari musim itu, delegasi Arab banyak mengetahui perihal Rasulullah SAW, sehingga namanya menjadi buah bibir orang di seantero negeri Arab.